Elkan Bagot bawa kabar baik jelang Piala Asia U23. Jebolan Liga Inggris yang berpotensi tampil lawan Irak di bulan Juni. GBK lumbung polemik venue Timnas Indonesia. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. ST kelukan lini belakang, Elkan Bagot bawa kabar baik. Kabar baik menghampiri Sintayong usai pelatih Bristol Rovers Matt Taylor menyebut pemulihan cedera betis Elkan Bagot berjalan baik dan sang pemain diprediksi sudah dekat untuk kembali ke skuad. Hal tersebut menjadi hal positif bukan hanya untuk Elkan Bagot sendiri, tetapi juga bagi Timnas Indonesia U23 yang akan berlaga di Piala Asia U23 2024. Sebagaimana diketahui, Elkan Bagot tidak dipanggil pelatih Sintayong untuk mengikuti training camp atau TC skuad Garuda Muda di Dubai karena masih dibekap cedera, yang mana membuatnya juga absen dalam 2 laga kontra Vietnam pada Maret lalu. Tanpa Bagot, Timnas Indonesia U23 nyatanya diterpa krisis bek tengah. Justin Hubner juga belum dilepas oleh Kerezo Osaka, sementara Alexander Dewangga resmi batal membela skuad Merah Putih karena baru menjalani operasi di ketiak kiri. Di sisi lain, Nathan Joel juga belum pasti membela Timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024. SC Heerenveen selaku klubnya pun belum memberi kejelasan. Dengan munculnya kabar Bagot bakal segera pulih, hal itu membuka peluang sang pemain dipanggil oleh Sintayong di Timnas Indonesia U23. Meski demikian, semua itu diprediksi tergantung dari kondisi terkini sang pemain, sekaligus kebijakan dari Bristol Rovers yang kemungkinan besar membutuhkan jasanya di lini belakang. Dengan absennya Justin Hubner, Nathan Joel hingga Dewangga, Timnas Indonesia U23 kini cuma memiliki 4 bek tengah dan semuanya tidak ada yang berkaki kidal. Para pemain tersebut yakni Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, Komang Teguh, dan satu pemain yang baru dipanggil Kakang Rudianto. Jebolan Liga Inggris yang berpotensi tampil lawan Irak di bulan Juni. Pertama, Jairo Ridowol. Pemain keturunan terbaru yang tampaknya bakal segera menjadi warga negara Indonesia melalui jalur naturalisasi agar bisa memperkuat Timnas Indonesia ialah Jairo Ridowol yang kini berkarir di Inggris. Gelandang Crystal Palace itu tampaknya bakal menjadi opsi yang menarik bagi Timnas Indonesia, sebab dia sudah punya banyak pengalaman di kompetisi elit Eropa. Jika prosesnya benar-benar dituntaskan oleh PSSI, Jairo Ridowol akan menjadi pemain jebolan Liga Premier Inggris ketiga yang memperkuat Timnas Indonesia. Kedua, Jordi Amat. Pemain keturunan Timnas Indonesia lainnya yang juga berstatus sebagai jebolan Liga Premier Inggris ialah Jordi Amat. Saat masa-masa keemasan, Jordi Amat memang tercatat bermain bersama sejumlah klub elit. Namun ketika memutuskan singgah ke Liga Inggris, satu-satunya klub yang menggunakan jasanya ialah Swansea. Sisanya, karir sepak bola Jordi lebih banyak dihabiskan bersama klub-klub Spanyol. Jordi sebelumnya absen di 2 laga kontra Vietnam lantaran cedera. Bek JDT tersebut bakal menjadi pemain paling senior di jantung pertahanan Timnas Indonesia dan mendampingi para juniornya yang masih butuh jam terbang. Ketiga, Justin Hubner. Salah satu pemain yang belakangan ini menjadi andalan Timnas Indonesia di berbagai ajang ialah Justin Hubner. Meskipun lahir di Belanda, Justin Hubner justru tercatat berkarir di Liga Inggris. Sebab sejak masih muda, Justin telah bergabung bersama Wolverhampton Wanderers U18 pada 2020. Dari sana, dia langsung mendapatkan kesempatan naik kasta hingga akhirnya dipinjamkan ke klub Liga Jepang Kerezo Osaka. Timnas Indonesia jalani laga krusial, GBK ramai gelar konser. Fakta menarik terungkap usai Timnas Indonesia akan melakoni 2 laga penentu di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Juni 2024 mendatang, yakni dengan menghadapi Irak dan Filipina.
Sebab sebelum dipakai oleh skuad Garuda, Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK akan menggelar sebuah konser K-pop NCT Dream. Sebagaimana informasi, konser bertajuk The Dream Show 3 tersebut akan digelar pada hari Sabtu 18 Mei 2024 mendatang di GBK. Penjualan tiket pun telah dimulai pada tanggal 28 Maret 2024 dan ditutup pada 30 Maret 2024. Anime pecinta K-pop tanah air pun membuncah karena kehadiran salah satu grup musik ternama di Korea Selatan. Di sisi lain ada kekhawatiran dari para pecinta sepak bola tanah air karena konser akan dilaksanakan di SUGBK. Animo pendukung timnas Indonesia sendiri sedang tinggi-tingginya menyusul raihan positif di Piala Asia 2023 dan juga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Terbaru, skuad asuhan Sintayong tersebut berhasil mengalahkan Vietnam 2 kali. Dua kemenangan itu membuka lebar-lebar kelolosan skuad Garuda ke putaran ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kemenangan kontra Irak dan Filipina pun akan memastikan langkah skuad Garuda menuju Piala Dunia 2026 semakin ringan. Di lain sisi, GBK sendiri memang sering dipakai untuk berbagai event nasional. Seringkali event-event tersebut bakal berpengaruh kepada kualitas rumput. Tentunya diharapkan kualitas rumput GBK akan baik-baik saja ketika timnas Indonesia memerlukan untuk menghadapi Irak dan Filipina. Kendati telah dipakai untuk konser K-pop beberapa pekan sebelumnya.